Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyanti dengan NIM 13014216. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Bina dan Konseling tahun angkatan 2020 dari Lombaja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bijak bermedia sosial. Sebelumnya ini bukan penugasan dari mata kuliah bimbingan kelas dengan dosen pengampu Kak Sikit dan juga Bu Edminda, yaitu mengenai materi blended learning. Kita ketahui bersama bahwa blended learning adalah merupakan salah satu teknik campuran bisa dilakukan dari gurunya itu membuat konten, kemudian akan dibahas secara langsung ataupun tatap muka. Belajar campuran yaitu tatap muka dan juga tatap muka langsung dan virtual. Oke, di sini saya akan berperan sebagai guru yang akan mengajarkan siswa, dan di sini siswanya adalah siswa dari SMA. Oke, langsung saja saya mulai video selanjutnya. Baik, selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan belajar bersama mengenai bijak bermedia sosial. Jadi kita pasti punya sekali media sosial tentunya. Pasti nggak ada yang nggak punya media sosial gitu. Bisa aja dari WhatsApp yang kita gunakan untuk komunikasi, kemudian untuk silaturahmi dengan keluarga, bisa dengan video call jarak jauh. Kemudian ada Instagram dengan fitur-fiturnya yang sangat banyak, ada efek bermacam-macam efek, kemudian ada hal baru di Instagram itu ada Reels, mungkin ada IGTV, kemudian ada media sosial seperti Twitter, kemudian ada TikTok yang lagu-lagunya itu viral banget di zaman sekarang kayak gitu. Margoy contohnya. Oke, tapi dalam bermedia sosial tentunya bisa menimbulkan konflik ataupun permasalahan. Tentu saja suatu hal itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi untuk itu kita harus bijak dalam bermedia sosial. Oke, ini di pertanyaan pertama itu berapa sering sih kamu tuh main HP gitu? Ataupun teman-teman main HP-nya di pagi hari, atau mau bangun tidur udah pegang HP, atau siang mau makan, atau malam mau tidur pegang HP, atau setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun tuh pegang HP, atau teman-teman itu membatasi diri sendiri buat punya waktu di mana kita harus pagi itu harus sarapan, harus ibadah, pagi hari itu harus belajar, kemudian sekolah, harus mengerjakan tugas, atau teman-teman bagaimana nih dalam menyikapi main HP-nya? Nah, itu bisa dijawab dari teman-teman sendiri. Sebenarnya sih, seberapa sering sih aku tuh main HP gitu? Sering atau kadang-kadang? Coba teman-teman tentukan diri sekarang. Seberapa sering teman-teman itu main HP? Next, selanjutnya. Oke, ini adalah salah satu berita di internet, kompas.com mengatakan bahwa riset ungkap lebih dari separuh penduduk di Indonesia melek media sosial. Jadi menurut riset ini, yaitu Social Health Rate, mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia itu telah melek alias aktif menggunakan media sosial pada Januari 2021. Dalam laporan berjudul Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia atau 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8%. Nah, ini mencapai angka 100% gitu. Dikatakan 2 Januari tahun 2021, mungkin teman-teman karena ada pandemi di awal di tahun 2020, teman-teman sekarang udah dalam bermedia sosial sampai mencakup angka 61,8% dan hampir 100% itu lebih dari setengah dari angka 100% dan akan terus naik meningkat. Jadi kita sepakat ya bahwa di Indonesia itu dari penduduknya itu melek akan media sosial, entah itu dari anak-anak, dari kita, dari pelajar, remaja, ataupun dari sampai orang tua kayak gitu, sudah melek akan bermedia sosial. Nah, sekarang kita bahas mengenai ada pepatah yang mengatakan jarimu harimau gitu. Bukan mulutmu lagi, tapi sudah jari. Gitu.
Karena kita kan tahu sendiri suatu hal itu pasti ada sisi positif, sisi negatifnya. Termasuk juga dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita dalam bermedia sosial menimbulkan konflik, permasalahan, permusuhan antara teman, karena jari kita itu nakal kayak gitu. Nah, ini adalah panduan dasar kita dalam bermedia sosial. Kita harus jangan main-main dalam bermedia sosial, asal post ini, post itu kayak gitu. Untuk panduan dari bermedia sosial sendiri, yang pertama kita harus jaga keamanan akun gitu. Kita bisa saja masuk ke akun itu ada passwordnya, pakai email, pakai nomor telepon. Itu merupakan satu hal yang privasi. Teman-teman tidak boleh memberikan itu asal kepada pacar kita. Nanti kalau putus disalahgunakan kayak gitu. Jangan sampai hal yang seperti itu sampai terjadi ya teman-teman. Selanjutnya menghindari hoax. Hoax sendiri itu kasus hoax dalam bermedia sosial pakai virtual itu sangat-sangat bisa sering terjadi. Waktu SMA guru ekonomi saya pernah berkata bahwa ternyata bapak ibu itu dalam mendapat berita ataupun suatu informasi itu saat dapat informasi atau yang panjang kayak gitu langsung saja di-share kayak gitu, tidak melihat dari asal-usul media, asal-usul berita tersebut, kebenarannya itu seperti apa, asal main share aja, nggak dibaca, dan lain sebagainya. Itu suatu hal Bapak Ibu guru saja tuh yang tahu. Jadi kita sebagai kaum milenial udah tahu nih, dalam menghindari hoax, kita harus baca dulu materi, baca dulu berita yang kita dapat, baru kita sebar, benar atau enggak, gitu. Selanjutnya, panduan dasar dalam bermedia sosial yang lain yaitu menyebarkan hal-hal positif. Kita bisa menyebarkan hal-hal positif kita bisa hal-hal yang menjadikan produktif kegiatan lagi kita, seperti mungkin olahraga, teman-teman bisa membagikan hal tersebut di media sosial gitu. Oke, kita sudah tahu bahwa media sosial itu bisa saja menyebabkan kita hal-hal yang negatif. Untuk itu kita harus tahu nih tips bermedia sosial yang baik tentunya. Yang pertama, pilih dan pilih konten yang dibaca. Karena di internet itu banyak sekali website-website yang menyediakan konten-konten yang tentunya konten-kontennya itu sangat bermacam begitu, beragam juga. Nah, kita sebagai siswa, sebagai pelajar, kita harus tahu nih website-website atau konten yang bisa dibaca oleh siswa untuk menambah ilmu, informasi, dan sebagainya. Mungkin website dari ruang guru mungkin, atau dari website hal-hal yang bisa kita jadikan referensi kita buat belajar. Gitu. Yang kedua, dalam bermedia sosial, mungkin akun yang bisa memfollow orang, just follow your friends. Gitu. Teman-teman, dalam bermedia sosial kita bebas ya, di sini bisa memfollow siapapun itu, tapi bisa teman-teman lebih selektif lagi buat just follow your friends gitu, teman-teman yang sekiranya kenal itu boleh di follow, mungkin sekiranya orang tersebut membuat kita bisa produktif lebih baik lagi kayak gitu, itu juga boleh di follow. Jangan asal follow Instagram, mungkin dia selebgram kayak gitu asal di follow, tapi konten-kontennya sangat tidak bermanfaat dan tidak edukatif, itu jangan sampai kita salah dalam memfollow teman di akun media sosial. Selanjutnya yaitu berhati-hati menjaga berita. Seperti yang sudah dikatakan tadi, hoax itu sangat sering dan sangat banyak terjadi, jadi teman-teman harus berhati-hati. Yang selanjutnya, batasi penggunaan media sosial. Kita ketahui sendiri bahwa lama-lama dalam kita menggunakan media sosial, kita menggunakan HP setiap hari itu juga nggak baik buat kesehatan kita. Jadi kita harus bisa membatasi penggunaan media sosial. Dari mulai kapan sih kita melakukan hal tersebut, melakukan tips-tips dalam bermedia sosial? Start now, gitu. Mulai dari sekarang. Kita harus bisa tahu nih tujuan kita bermedia sosial itu buat apa, gitu. Buat hanya senang-senang, atau buat edukatif, atau teman-teman bisa yang tadinya tuh hanya menggunakan Instagram buat scroll-scroll hal-hal yang tidak penting. Start now, mulai dari sekarang kita harus
tentukan tujuan kita dalam bermedia sosial. Kita bisa memfollow dari narasi yang dimiliki oleh Najwa Shihab yang berisi konten-konten yang sangat permasalahannya di Indonesia, bagaimana penanganannya. Teman-teman bisa memfollow hal tersebut kayak gitu, karena itu sangat bermanfaat, menambah informasi dan menambah daya kritis kita sebagai seorang siswa dan penduduk Indonesia akan masalah yang terjadi di Indonesia. Oke, untuk membiasakan dari start tersebut, biasakan yang pertama itu time management gitu. Manajemen waktu di sini sangat penting sekali karena kalau kita nggak punya manajemen yang baik, kita nggak akan bisa menentukan diri kita tuh menjadi diri yang lebih produktif lagi. Kita harus punya time management, kapan kita harus belajar, kapan kita harus tidur, kapan kita harus makan, kapan kita harus berhenti tidak bersosial media, hal-hal yang tidak penting. Kita harus bisa dalam time management. Kita membuat daftar waktu misalnya atau time keyword dan lain sebagainya. Selanjutnya membaca buku. Teman-teman jangan beralasan kita baca bukunya pakai HP, pakai internet gitu. Bisakah teman-teman bisa baca buku seperti itu atau di internet atau e-books? Teman-teman tidak akan beralih ke akun media sosial yang lain, ke platform yang lain, apakah seperti itu? Nah, kita harus sendiri bahwa buku adalah jembatan. Jadi membaca buku adalah suatu hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu belajar. Selanjutnya belajar itu perlu. Kita bisa belajar dari berbagai hal. Kita bisa mulai dari sekarang belajar untuk produktif dari YouTube, dari yang saya itu sering melihat 1%. 1% itu menjelaskan suatu hal yang bersifat psikologis gitu. Kita bisa belajar dari situ. Selanjutnya yaitu mengerjakan pekerjaan rumah. Selain kita sebagai siswa yang harus belajar, kita merupakan anak dari orang tua dan kita tidak boleh melupakan pekerjaan di rumah kayak gitu. Bantu-bantu orang tua itu suatu hal yang wajib dilakukan juga. I believe you can do it. Kita semua pasti bisa, kita punya daya tahan atau daya pikir, daya untuk memulai sesuatunya itu sangat mungkin untuk dimulai gitu. Saya yakin teman-teman bisa melakukan hal tersebut dengan pertama itu niat, kemudian tentukan target kalian itu seperti apa gitu. Oke, sekian dulu materi kita yaitu tentang bijak bermedia sosial. Jangan lupa untuk start now, mulai dari sekarang kita bisa berbijak dalam bermedia sosial. Gunakan tips-tips yang telah Ibu berikan, semoga bermanfaat. Kita akan bahas hal ini di pertemuan selanjutnya, tatap muka tentunya. Sekian, apabila ada yang ditanyakan bisa melalui grup kelas seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.